Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang wanita single, belum menikah, berarti tidak punya suami dan tidak memiliki anak kandung. Jika dia meninggal dunia, siapa saja daftar ahli warisnya? Kemudian yang kedua, wanita single yang dimaksud tadi, bolehkah dia menuliskan wasiat ke harta bendaan yang ditujukan kepada salah seorang keponakannya yang paling dia sayangi? Apakah wasiat itu dibenarkan atau tidak? Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada 2 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, tentang siapa saja daftar ahli waris bagi seorang wanita yang meninggal dunia dengan status belum pernah menikah, yang tidak punya suami dan tidak memiliki anak kandung. Yang pertama teman-teman sekalian, jika almarhumah atau wanita yang meninggal tadi masih memiliki orang tua kandung, bapak dan ibunya masih ada, maka ahli waris utamanya adalah bapak dan ibunya. Dengan pembagian, ibunya mendapatkan 1/3 dari harta almarhumah dan sisanya untuk bapak kandungnya. Misalkan kalau almarhumah memiliki harta benda diuangkan dalam bentuk uang tadi, jumlahnya ada 3 miliar, maka 1/3-nya yaitu 1 miliar untuk ibu kandungnya dan 2 miliarnya sisanya tadi untuk bapak kandungnya. Itu jika bapak ibunya almarhum masih ada. Berarti nanti saudara-saudara kandung almarhum tertutup semua karena masih adanya bapak kandung gitu. Kemudian yang kedua, jika yang ada hanya bapak kandungnya saja, ibunya sudah meninggal lebih dulu, berarti yang menjadi ahli waris hanya bapak kandungnya saja. Saudara kandungnya almarhum semuanya tertutup dari hak waris karena keberadaan bapak kandung yang menjadi asobah atau penghabis semua harta milik almarhumah. Yang ketiga, jika yang ada hanya ibu kandungnya saja dan bapaknya sudah meninggal lebih dulu, berarti nanti ahli warisnya adalah ibu kandung dan saudara-saudari almarhumah. Jadi kalau nanti misalkan yang adanya ibu kandung saja dan 1 orang saudara kandung laki-laki, maka ibunya mendapatkan 1/3 dan sisanya untuk saudara kandung laki-laki itu. Kalau yang ada ibu kandungnya dan saudari perempuan 1 saja, berarti ibu kandungnya mendapatkan 1/3, kemudian saudari kandungnya mendapatkan setengah harta, kemudian nanti sisanya kita carikan ahli waris tambahan. Bisa keponakan kalau ada, atau paman kalau ada, atau sepupu jika ada gitu. Kemudian yang berikutnya, jika orang tua sama sekali tidak ada, yang ada hanya saudara dan saudari kandung almarhumah, maka saudara dan saudari kandung tadi menjadi ahli warisnya. Artinya, almarhumah meninggal dunia, bapak ibunya sudah meninggal lebih dulu, yang ada hanya kakak adik, baik laki-laki maupun perempuan dari almarhum tadi. Maka nanti pembagiannya seluruh harta jatuh kepada saudara dan saudari kandung tadi, dengan model pembagian 2/1. Yang itu juga berlaku bagi jika yang mendapatkan hak waris adalah anak kandung. Ini saya ibaratkan ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia punya anak kandung laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya anak laki-laki dapat 2, anak perempuan mendapatkan 1. Itu pun pembagian 2/1 berlaku bagi pembagian waris untuk saudara dan saudari kandung. Misal tadi kalau saudara dan saudari kandungnya almarhum ada, berarti saudara kandung laki-laki mendapatkan 2 bagian dan saudari perempuan almarhum mendapatkan 1 bagian. Kalau ternyata yang ada hanya 1 saudara laki-laki saja, maka saudara laki-laki itu menghabiskan semua harta dan ahli waris tambahan lainnya tidak mendapatkan hak warisnya. Kemudian jika almarhum hanya meninggalkan 1 seorang saudari kandung saja, maka saudari kandung yang tunggal tadi hanya mendapatkan setengah dari harta almarhumah. Nah, kemudian berikutnya, kalau yang ada hanya saudari, tapi misalkan almarhumah punya 2 saudara aslinya, 1 laki-laki tapi sudah meninggal lebih dulu, kemudian 1-nya perempuan yang masih hidup.
Gitu. Berarti nanti saudari perempuan almarhumah hanya mendapatkan separuh dari harta almarhumah, kemudian sisanya jatuh kepada keponakan, yaitu anak dari saudara laki-laki. Kalau anak dari saudari perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Ini nanti masih panjang lagi tentang ahli waris tambahan seperti paman dan sepupu, itu juga termasuk ahli waris, tergantung nanti kasus kematiannya seperti apa dan siapa saja yang masuk ke dalam daftar ahli waris tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ketika si almarhum dia masih hidup menuliskan wasiat ke harta bendaan atau memberikan harta dengan cara wasiat kepada salah seorang kepada salah seorang keponakan, apakah itu dibolehkan? Secara prinsip wasiat itu boleh diberikan atau ditujukan kepada siapapun selain ahli waris. Itu yang paling utama. Misalkan tadi kalau almarhumah sebelum meninggal dunia menuliskan wasiat kepada salah seorang keponakan, secara prinsip nggak ada masalah, asalkan keponakan itu bukan sebagai orang yang masuk dalam daftar ahli waris. Kalau keponakan tadi masuk dalam daftar ahli waris, maka tidak boleh diwasiatkan harta benda kepada mereka. Kemudian yang kedua, secara prinsip juga bahwa memberikan wasiat kepada siapapun silahkan selain ahli waris tadi, yang penting tidak lebih dari sepertiga harta almarhumah. Misalkan almarhumah meninggalkan harta 3 miliar, maka yang boleh dijadikan wasiat hanya 1 miliarnya saja atau sepertiga dari keseluruhan harta tadi. Tapi kalau seandainya si almarhum ini karena saking sayangnya dengan seorang ponakan, kemudian dengan bangga menuliskan pokoknya harta saya semuanya akan saya wasiatkan, saya berikan kepada keponakan saya yang namanya si Fulan, misalkan gitu, keseluruhan harta. Kalau itu wasiatnya bunyi seperti itu, maka wasiat itu tidak bisa direalisasikan keseluruhannya. Artinya apa? Yang boleh dijalankan hanya sepertiganya saja. Misalkan tadi, seluruh harta saya untuk keponakan saya si Fulan, gitu. Boleh, tapi kalau keseluruhan harta yang disebutkan tadi, maka yang boleh diberikan kepada ponakan tadi hanya sepertiganya saja. Selebihnya akan menjadi harta waris bagi semua daftar ahli waris yang memungkinkan masuk ke dalam waris tersebut. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian penjelasan tentang pembagian harta peninggalan dari seorang wanita single yang belum menikah, berarti tidak punya suami dan tidak memiliki anak kandung. Demikian, terima kasih.